Dunia yang penuh dengan gula, tubuh kita bekerja keras untuk tetap seimbang. Tapi apa yang terjadi ketika gula di dalam tubuh terlalu banyak? Ini adalah cerita tentang diabetes. Selamat menyaksikan. Apa sih DM? DM atau diabetes mellitus adalah kondisi ketika kadar gula darah itu melonjak tinggi secara terus-menerus. Nah, kondisi DM ini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulinnya dengan efektif, dan yang kedua ketika pankreas di dalam tubuh itu dia tidak dapat menghasilkan insulin dengan cukup, sehingga kadar gula darah itu terus melonjak secara terus-menerus. Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut data IDF tahun 2024, penduduk yang terkena diabetes mencapai angka 20,4 juta penduduk. Jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka prevalensinya mencapai angka 11,3%. Nah, jika tidak dilakukan deteksi secara dini ataupun pengendalian secara dini, maka diprediksi jumlah tersebut akan terus menaik menyentuh angka 28,6 juta penduduk di tahun 2050. One hour later. Maria, kenapa ya aku kayaknya ngerasa beberapa hari ini kamu tuh sering haus, lapar, sama sering buang air kecil mulu. Aku khawatir, aku kan ngeliat di searching di Google, kayaknya seperti gejala diabetes loh. Gitu, kamu udah sempat cek ke dokter belum? Aku belum sempat konsultasi ke dokter. Ya udah, cek aja, anterin yuk, ayo. Selamat siang dokter. Siang Mbak, apakah ada yang bisa saya bantu? Keluhannya apa ya yang dirasain? Untuk akhir-akhir ini saya ngerasanya sering buang air kecil mulu dokter, sama haus, terus lapar mulu. Saya khawatirnya mengalami diabetes dokter. Baik Mbak, kalau begitu saya cek gula darahnya terlebih dahulu ya. Baik dokter. Jadi begini Mbak, dari hasil pemeriksaan tadi, ternyata gula darah Mbak tinggi ya, hasilnya 200 mg per desiliter. Dari keluhan yang Mbak sebutkan tadi, ini mengarah kepada penyakit diabetes Mbak. Tapi tenang aja. Oh iya dok, gimana ya supaya gejala teman saya ini nggak tambah parah? Untuk membantu melihat, Mbak bisa mengikuti pemeriksaan medis ya. Yang pertama yaitu M, melakukan pemeriksaan kadar gula darah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kadar gula darah yang ada di dalam tubuh kita. Sebelum melakukan pemeriksaan, harus berpuasa selama 8-12 jam. Dan hindari meminum alkohol, rokok, dan mengonsumsi suplemen. Berarti hanya mengonsumsi air putih saja. Menurut CDC, ada 3 kategori kadar gula darah puasa. Yang pertama, normal jika kadar gulanya kurang dari atau sama dengan 99 mg per desiliter. Yang kedua, yaitu ada prediabetes jika rentang berada dalam 100-125 mg per desiliter. Dan yang terakhir adalah diabetes jika kadar
gula darah lebih dari 126 mg per desiliter. Apa itu A? A itu adalah kita harus melakukan aktivitas selama 30 menit sehari. Ketika kita melakukan suatu aktivitas, kita butuh yang namanya energi. Salah satu sumber energi adalah glukosa. Ketika glukosa sudah terpakai, maka kadar gula darah dapat menurun. Dan juga beban tubuh untuk mengeluarkan insulin juga semakin berkurang, sehingga mencegah terjadinya resistensi insulin. Selanjutnya, nutrisi yang terpenuhi. Jika nutrisi terpenuhi, maka akan meminimalisir resiko terjadinya penyakit diabetes. Bahkan penyakit lainnya juga akan berkurang. Kemudian, bagaimana sih nutrisi terpenuhi itu? Nah, jadi kita menggunakan metode isi piring full, di mana setengah piring berisikan protein dan karbohidrat, kemudian setengahnya lagi berisikan sayur dan buah-buahan. Selanjutnya I, yaitu istirahat yang cukup. Sama halnya seperti nutrisi, istirahat yang cukup dapat membantu mencegah tubuh dari berbagai penyakit. Dan juga istirahat yang cukup dan tidur yang berkualitas dapat melancarkan hormon dan membantu menstabilkan kadar gula darah di dalam tubuh. Yang terakhir, S. Screening sejak dini. Screening pradiabetes pada anak maupun remaja dapat dilakukan lebih dini agar tindakan preventif dapat dilakukan. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, screening diabetes pada anak maupun remaja dapat dilakukan secara selektif, di mana jika pada anak maupun remaja memiliki faktor resiko terkena diabetes seperti obesitas, faktor keturunan keluarga, dan saat ada gejala resistensi insulin. Jika kita memperhatikan hal-hal tersebut, maka kita dapat meminimalisir penyakit diabetes. Langkah-langkah tersebut memang kecil dan sepele, namun jika kita melakukannya, maka hasil yang besar akan menanti kita. Langkah kecil hidup MANIS tanpa diabetes. Ayo cek gula darah. Gula tinggi sering gak berasa, tapi bisa berbahaya. Periksa ke dokter biar ketahuan sejak awal dan bisa cegah diabetes. Lebih baik cek sekarang daripada telat. Terima kasih. Terima kasih.